lembar-lembar yang perlu di-store hari ini dan di videonya nanti. Jadi saya sarankan saudara kuatkan pemahamannya, kemudian nanti menjalankannya itu adalah sesuatu yang kalau orang Minang bilang kaji manurun. Gitu ya, mari kita mulai aja. Jadi saudara, saya sudah share screen, saudara ada lihat? Share-nya udah kelihatan? Sudah, Bu. Ngomong-ngomong suara saya jelas nggak? Jelas, Bu. Kadang-kadang ngomongnya kurang jelas mungkin, atau kadang-kadang volumenya besar. Saya biasa ngomongnya tuh agak keras gitu ya. Jadi kalau saudara terganggu, kecilin aja ininya. Volumenya. Oke. Jadi saudara lihat di sana ada S&P Cash. Ya, S&P Cash ini, kalau cash saudara udah tahu harusnya ya. Tadi sudah kita bahas juga bahwa cache itu adalah bagian dari memory system yang tujuan utamanya adalah sebagai intermediary atau sebagai penyeimbang antara kemampuan atau performance dari prosesor dan main memory. Kemudian di sana juga ada SMP, itu stand for Symmetric Multiprocessors. Bagi yang saudara kuliah kemarin dan tadi pagi harusnya mengerti bahwa, mungkin harusnya masih ingat bahwa ini merupakan salah satu kategori prosesor yang ada pada Flynn taxonomy, yaitu MIMD, Multiple Instruction, Multiple Data, yang menggunakan shared memory atau tightly coupled memory. Itu kan ya. Kemudian jadi symmetric multiprocessor ini merupakan salah satu bentuk dari parallel processing ya, yang cukup yang happening sekarang ini. Jadi saudara-saudara, untuk merefresh kembali ya, tadi memang intermediary itu konsep yang paling sederhana ya, peranan dari cache. Cuma bagaimana cache ini, keberadaan cache ini akan mempengaruhi performance komputer secara keseluruhan? Mari kita lihat. Ya, yang pertama bila kita ketahui bahwa sebenarnya peranan cache di sini bukan hanya sebagai perantara, ya, tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kalau kita lihat sesederhana ini pada misalnya pada uniprocessor, ya, di mana ada satu CPU, kemudian ada satu cache, kemudian ada satu memori. Normalnya proses yang terjadi adalah ketika CPU ingin mengeksekusi sebuah instruksi, ya, bukan karena ingin-ingin aja, tapi karena dikasih tahu oleh PC bahwa berikutnya instruksi yang akan dieksekusi adalah, gitu kan ya. Kemudian CPU mendapatkan alamatnya, kemudian akan baca di register. Yang dalam hal ini, ya, konteksnya saudara ngerti harusnya ya dari MIPS yang saudara praktekkan kemarin. Dalam konteks ini registernya terinclude di sini, jadi tidak digambarkan. Baca ke register. Sebelum ke register, pada gambaran ketika mempelajari MIPS memory, MIPS computer, saudara tahu bahwa harusnya register membacanya ke main memory. Itu kan sebenarnya simplified version, gitu kan ya? Yang saudara lihat kemarin kemana data path-nya, kemudian address path-nya, sebenarnya itu adalah simplified version, di mana tidak semua bagian yang terlibat diperlihatkan di gambar itu. Nah, ini juga simplified version, versi yang disederhanakan, tapi dari sudut pandang berbeda daripada apa yang saudara pelajari ketika saudara kemarin praktikum pada modul 1, 2, 3, 4, gitu kan ya. Jadi kemarin itu lebih fokus ke CPU-nya, instruction yang digunakan, jadi lebih fokus kepada
instruction set architecture-nya, lebih bagaimana CPU mengenali instruksi-instruksi yang akan dieksekusinya, memahami, mendekode gitu kan ya. Kalau di sini sudut pandangnya melibatkan hal-hal yang lebih besar, yang lebih high level, termasuk cache dan main memory. Oke, jadi CPU akan mengeksekusi instruksi tertentu, maka dibaca ke register. Dari register itu nggak bisa langsung baca ke memori, tapi dia lihat dulu. Ya, misalnya akan di-copy ke register, instruksi-instruksi yang akan dieksekusi itu melalui cache. Jadi, CPU perlu membaca cache, gitu kan ya. Nah, kemudian transfer data antara cache dan CPU itu terjadi dengan sangat cepat, di mana itu terjadi pada word transfer. Kalau di komputer MIPS itu berapa lebar word-nya? Berapa bit ya? Satu word-nya itu 32 bukan? Oke. Jadi 4 alamat gitu ya. Karena 1 byte itu 1 alamat gitu kan ya. Kemudian semuanya ada 32 ada 4, makanya PC-nya adalah PC sama dengan PC tambah 4 gitu kan ya. Pada word transfer. Nah, kemudian kemungkinan besar ya ada di cache data yang dibutuhkan oleh CPU. Tetapi kalau tidak ada, maka cache, maka CPU, maka pembacaan perlu dilakukan pada level memori. Di mana pada level memori pembacaan berlangsung cukup slow ya antara cache dan memori karena keterbatasan kemampuan memori untuk bekerja lebih cepat ya, tentunya lebih lambat dibanding cache. Dan kemudian kalau misalnya sebuah word yang dibutuhkan oleh CPU tadi ditemukan di main memory, yang akan di-copy dari main memory ke cache bukan hanya word yang dibutuhkan tadi saja, bukan hanya alamat dari bukan hanya instruksi yang ada pada alamat yang diberikan oleh PC tadi saja, tetapi dalam bentuk block transfer. Di mana block transfer itu merupakan sekelompok word, ya. Berapa besarnya itu diatur oleh sistem operasi, gitu kan ya. Berapa word, misalnya satu blok itu terdiri atas 40 word, who knows, tergantung komputernya juga, ya. Nah, ditransfer ke cache, setelah itu baru dibaca ke CPU, ditransfer ke CPU berdasarkan word yang dibutuhkan, gitu ya. Kemudian itu secara tradisional. Sedangkan pada komputer-komputer sekarang, terutama yang bersifat symmetric multiprocessing, yang bersifat dual core, ya, umumnya cache itu terdiri atas lebih dari satu level. Saudara lihat di sini ada level 1, level 2, level 3. Bukan hanya di sini saja ya, kalau saudara baca misalnya manualnya, kalau saudara masih punya ya prosesor yang saudara punya sekarang itu di PC-nya misalnya. Di dual core, kemudian cache-nya apa, ketika kita beli CPU terpisah, misalnya ada informasi mengenai itu selain informasi mengenai frekuensinya. Nah, ada level 1, level 2, level 3, dan main memory, di mana kecepatannya semakin berkurang ketika cache tersebut lebih jauh posisinya dari CPU. Dan umumnya, seperti yang digambarkan tadi, ya, umumnya cache level 1 itu, tadi itu maksudnya kuliah ya, yang tadi atau yang kemarin, cache level 1 itu berada pada CPU, pada IC CPU. Cache level 2 bisa berada di luarnya, begitu juga dengan cache level 3. Oke, saudara-saudara. Jadi logiknya sama, bahwa ketika tidak ditemukan pada level 1, maka akan dicari pada level 2 dan berikutnya. Itu secara umum ya. Nah,
khusus pada symmetric multiprocessor, ya seperti yang saudara lihat di kuliah, ya di kuliah pertemuan keempat, bahwa komunikasi antara prosesor dan main memory itu menggunakan shared bus, ya sedangkan dengan cache-nya di sini hanya ada 2 level, itu dia menggunakan eksklusif ya, eksklusif bus. Bus di mana bus ini hanya digunakan oleh prosesor tertentu saja. Jadi misalnya ada prosesor A, prosesor B, prosesor C, dan seterusnya, gitu ya. Nah, kita akan kembali ke gambar-gambar ini lagi dengan melihat beberapa parameter atau konfigurasi yang perlu kita ubah nanti di simulator yang saudara jalankan. Jadi SMP cache pertama kita jalankan mungkin munculnya seperti ini, ya tergantung versinya, ya. Kebetulan saya capture masih yang lama gitu kan ya, mungkin agak berbeda dengan yang saudara punya. Tapi pada dasarnya masih memiliki beberapa hal. Yang pertama ada file configuration, ya, configure, view, simulate, ya. Kemudian di mana pada configure itu ada yang multiprosesornya, kemudian main memory dan cache-nya. Nah, apa aja yang bisa kita konfigurasi di sana adalah jumlah prosesornya. Kemudian ada cache coherence protocol. Nah, ini terkait dengan SMP, ya, yang harusnya bisa kita bahas. Semua saya pikir kayaknya pada waktu praktikum deh saya jelaskan. Tapi saya dapat sinyal kemarin ya. Kayaknya kalau praktikum dijelaskan, saudara lebih busy dengan mengerjakan apa yang harus dikerjakan daripada mendengarkan, gitu kan ya. Jadi kayaknya saya pindah ke kelas aja, sehingga mungkin minggu depan briefingnya saya pertimbangkan lagi, iya apa enggak diadakan, gitu kan ya. Nah, cache coherence protocol ini bisa kita ignore sekarang, karena sekarang saudara hanya akan mensimulasikan prosesor yang akan simulasikan yang melibatkan hanya uniprosesor, satu prosesor. Jadi kalau satu prosesor, cache-nya sama satu, enggak perlu ada cache coherence protocol sebenarnya. Saudara ubah apa enggak, hanya berdasarkan default, ketika disimulasikan sebenarnya itu di-ignore. Kemudian word wide. Ya, di sini ada word wide, maksudnya adalah seberapa besar, berapa bit, ya, berapa bit data yang ada pada cache yang dapat dibaca oleh CPU dalam satu waktu. Jadi contohnya tadi kalau misalnya pada komputer MIPS ada 32 bit gitu kan ya. Ada yang misalnya kalau yang di symmetric multiprocessing ini cache ini bisa saudara bikin dari nilai yang terkecil. Word transfer. Tapi sebenarnya di komputer real nggak digunakan lagi. Ada word wide, kemudian word by block, ya, berapa jumlah word yang ada pada satu block, sama dengan sebenarnya biasanya sama nilainya dengan block in memory, ya. Tadi berapa word yang akan di-copy dari berapa jumlah word yang akan di-copy sekaligus dari main memory ke cache. Ya, ini terkait dengan prinsip yang namanya locality of reference, ya, di mana dijelaskan di sana itu ya saudara sudah belajar di ORCON 1 ya, bahwa ya, melalui praktikum yang di MIPS kemarin saudara paham bahwa umumnya ketika menjalankan instruksi, ya, menjalankan sebuah instruksi. Nah, instruksi manakah berikutnya akan dijalankan? Ya, secara umum adalah instruksi yang berada pada lokasi PC sama dengan PC plus 4 dalam hal MIPS, gitu kan ya. Kecuali kapan PC-nya tidak sama dengan PC tambah 4? Kapan PC-nya tidak sama dengan PC plus 4? Kalau siapa yang bisa bantu jawab? Izin sebelumnya Bu, itu PPT-nya nggak jalan ya? Apa? Itu PPT-nya memang belum jalan. Belum jalan? Belum jalan gimana, Nak? Itu PPT-nya memang belum jalan tadi ya?
Kenapa stuck ya? Nggak kelihatan berubahnya. Enggak, Bu. Tadi enggak. Sekarang? Sudah, Bu, sudah. Oh, sebenarnya Ibu bolak-balik ya, maju, mundur lagi. Mungkin kalau dilihat di awal tadi kayak gini-gini aja. Padahal Ibu sebenarnya udah pindah-pindah begini. Udah menjelaskan Ibu pindah lagi ke sini. Merefer ke sini lagi. Kayak yang lain ngelihat masalah juga? Nggak pindah-pindah ya? Gitu tadi. Pas menjelaskan ini pindah lagi ke belakang. Gitu ya. Oke. Jadi Ibu refer ke sini lagi. Apa tadi yang ditanyakan? Kapan PC tidak sama dengan PC plus 4 kalau di mix komputer? Oke. Thank you. Siapa tuh yang jawab? Kalau ada jump atau branch gitu kan ya. Branch. Kalau ada percabangan atau jump, akhirnya jump kan ya. Jadi kalau tidak ada jump, sebenarnya ya itu prinsip locality of reference, artinya ya di mana pada umumnya PC yang akan dibaca itu adalah PC plus 4. Oleh karena itu, kalau sebuah alamat ingin dicari di cache tetapi tidak ada di cache, maka sekelompok tetangganya, ya, sekelompok alamat memori, sekelompok data yang terdapat di alamat memori yang dicari tadi akan ditransfer sekaligus. Biar nanti ya ketika instruksi berikutnya dibutuhkan tidak bolak-balik ke main memory lagi. Jadi akses ke main memory itu diminimize, ya, dihindari sedapat mungkin, karena itu melibatkan shared bus yang mungkin antri penggunaannya, kemudian juga aksesnya lambat. Bisa dipahami sampai di sana? Jadi itu word by block. Makanya block in memory atau words by block, word wide itu mempengaruhi kinerja prosesor, kinerja komputer secara keseluruhan. Oke. Nah, biasanya block in memory itu sama ukurannya dengan block in cache. Ya, jadi kalau misalnya saudara lihat version yang berbeda, sebenarnya block in cache itu bisa dikenal dengan line. Jadi ukurannya sama dengan blok yang ada di memori. Kemudian mapping. Kalau dari segi bahasa artinya penjadwalan. Apa penjadwalan? Apaan sih? Pemetaan. Pemetaan artinya bahwa ketika sebuah blok ditransfer dari main memory ke cache, harus ada catatan dari sudut pandang sistem operasi yang memetakan bahwa lokasi tertentu, ya range lokasi tertentu di main memory disimpan di lokasi yang mana di cache memory. Ya kan? Kalau copy itu, dia kan bukan diangkut semuanya, kemudian hilang yang ada di main memory, kan nggak gitu. Copy mainnya. Jadi, dipastikan misalnya range dari 1024 sampai 1032 misalnya, kalau dikit bloknya, itu disimpan di lokasi mana di cache. Jadi ada alamat bloknya. Nah, mapping ini kalau saudara ingat di mata kuliah sistem operasi ada 3 macam. Di mata kuliah ORCOM 1 ada yang namanya mapping direct mapping, ya alamat yang ada di main memory ya dipetakan secara langsung ke alamat yang ada di cache. Kemudian ada juga yang namanya asosiatif, kemudian ada yang ketiga set asosiatif. Jadi saya refresh itu supaya saudara nanti kalau yang mana nih gitu kan bisa refer. Itu yang di ORCOM 1. Jadi direct mapping, direct mapping, associative mapping, dan set associative mapping. Itu mempengaruhi kinerja proses komputer secara keseluruhan. Jadi kalau saudara ubah mappingnya nanti, gimana pengaruhnya terhadap performance? Oke, kemudian ada replacement policies. Saudara lihat nanti di apa ya di SMP case itu ada replacement policy.
Nah, yang maksud dengan replacement policy di sini adalah terkait dengan begini. Ya, saudara perhatikan bahwa main memory itu ukurannya jauh lebih besar daripada cache memory. Ya. Jika sering terjadi masalah, bukan masalah, jika sering terjadi branch atau jump dari instruction yang akan dibaca oleh CPU, maka otomatis akan sering terjadi access memory. Ya, kemungkinan besar ya, nggak mesti juga. Kadang-kadang dia jump ke instruksi yang sudah ada di cache. Tapi kalau misalnya dia jump ke instruction yang tidak ada di cache, maka akan berulang-ulang blok yang berbeda akan di-copy ke dalam cache. Karena cache ini ukurannya lebih kecil, tentu lama-lama cache ini penuh. Nah, ketika satu saat terjadi lagi jump, kemudian harus mentransfer satu blok dari main memory ke cache, cache-nya penuh. Jadi gimana dong? Mana yang akan ditimpa? Ya, pastinya ditimpa. Mana yang akan ditimpa? Itu ada pula algoritmanya yang dinamakan dengan tadi replacement policies. Apakah yang replacement policies itu kalau saudara recall ya yang ada di mata kuliah ORCOM 1 ada namanya I love you, least frequently used, ada first come first serve, first in first out, kemudian ada LRU, least recently used, kemudian ada juga yang misalnya LRU, kemudian itu yang populer kan ya, 3 itu. Tapi nanti ada pilihan-pilihannya di SMPK sehingga saudara tahu oh maksudnya yang mana ini replacement policy. Kemudian ada cache size, berapa sih besarnya cache. Jadi begini, sebenarnya saudara-saudara simulasi yang akan saudara jalankan itu bisa juga digunakan oleh computer designer. Ya, ketika misalnya ingin diproduksi sebuah komputer misalnya tipe baru atau gimana ya, perbaikan dari yang sebelumnya, kan nggak tiba-tiba diproduksi aja, nggak gitu kan ya, tapi disimulasikan. Harusnya cache itu ukurannya berapa, main memory itu optimalnya berapa. Nggak selalu berarti bahwa sebesar mungkin adalah sebaik mungkin, nggak gitu juga. Sama dengan frekuensi CPU. Dari dulu frekuensi CPU itu nambahnya dikit-dikit kayaknya ya. Misalnya saudara punya berapa sekarang? Misalnya 3,2 GHz. Kenapa nggak dibikin 8 GHz aja gitu kan ya? Nah, nggak mesti seperti itu. Karena kalau dibikin 8 GHz, mungkin harganya akan jauh lebih tinggi, tapi performance-nya tidak akan meningkat dengan pesat. Jadi ada optimum, bukan maksimum. Optimal. Gitu kan ya. Oke, jadi di apakah baiknya ya, optimalnya berapa sih ukuran dari cache ini? Nah, sekarang itu saudara, cache level 1 hampir menempati separuh chip CPU. Saudara ingat ya, misalnya sebenarnya ada di komputer saudara itu ukurannya 2,5 kali 2,5 inch. Setengahnya hampir ditempati oleh cache. Ya kalau memang cache itu cepat, kenapa nggak bikin aja 4 GB misalnya? Ini kan biasanya mega-mega kayak ukurannya. Ya kalau di ukurannya dibikin jadi giga misalnya, nggak efisien juga, harganya bertambah mahal, tapi nggak efisien. Oleh karena itu perlu disimulasikan berapa bagusnya ukuran dari cache yang akan digunakan pada satu komputer, jenis komputer yang akan diproduksi. Oke, itu mempengaruhi cache size. Kemudian cache sets, number of cache sets. Ya, ada set asosiatif tadi, ini khusus untuk set asosiatif yang ada pada mapping ya. Kemudian ada number of words by block. Ya, berapa word yang ada di dalam block. Identical lah dengan ini. Kemudian yang terakhir ada cache coherence dan cache coherence protocol. Ini akan dijelaskan di kelas atau di briefing berikutnya. Kita lihat situasi. Di mana ini sebenarnya lebih spesifik terhadap asymmetric multiprocessing atau misal sebenarnya multi-core, NUMA bisa juga.
Jadi yang bisa kita analisa adalah program locality, kemudian pengaruh jumlah prosesor. Kenapa kalau kemarin ya, saudara, core yang paling banyak sekarang kenal itu berapa? Core prosesornya. Atau yang saudara punya berapa core? Dual core, quad core, atau ada yang lebih tinggi? Saya nggak terlalu mengikuti juga yang itu. Oke, yang mana sih? AMD yang mana? Ingat nggak? Oke, Ryzen 16. Itu di 2, dulu dimulai dengan 2 sampai 16 itu butuh bertahun-tahun ya. Nah, sebenarnya kenapa sih komputer designer itu dulunya kan udah tahu oh bisa dulunya pakai uniprosesor aja. Kemudian oh ternyata bisa dipasang dua, gitu, dual core. Setelah diketahui dual core itu lebih cepat daripada yang uniprosesor, kenapa nggak pakai 4, 8, 16, 32 dengan cepat gitu? Ya, karena yang menentukan performance itu bukan hanya jumlah core saja, baru 16 kan ya, padahal dual core itu udah lama banget kan ya, lebih 10 tahunan saya pikir. Nah, ya kalau untuk perkembangan teknologi namanya lama ya, walaupun baru 10 tahun. Nah, kenapa nggak langsung 16? Karena lebih banyak bukan berarti lebih baik. Dia optimal misalnya. Oke. Jadi, itu terkait dengan jumlah prosesor, jumlah core-nya, ya, di mana itu tidak selalu lebih baik kalau lebih banyak seperti itu. Nah, saudara-saudara, ini beberapa gambaran dari evolusi apa yang saudara lihat nanti, ya. Prosesornya bisa, memorinya bisa, cache-nya bisa. Kemudian mau tampilannya dalam bentuk grafik atau teks format bisa juga. Nah, kemudian kemungkinan saudara akan menganalisis yang ini nanti, ya, di sana ada block transfers, berapa jumlah blok yang ditransfer, setiap instruksi dijalankan, instruksinya berasal dari mana? Di sini dari trace-nya nanti, kan ya, ada macam-macam trace, saudara sudah baca, ada sekitar 7 kalau nggak salah, kalau yang untuk uniprosesor. Kemudian cache hits. Cache hits ini sama dengan kalau untuk menentukan tingkat aksesibilitas, tingkat kunjungan ke sebuah website biasanya kan ada hit rate, gitu kan ya. Nah, cache hit ini adalah situasi di mana ketika dibutuhkan sebuah instruksi oleh prosesor, instruksi tersebut bisa ditemukannya pada cache, nggak perlu baca ke memori. Nah, itu disebut dengan cache hits. Sebaliknya, ada cache misses. Ya, cache miss ini sebaliknya bahwa prosesor, ketika prosesor membutuhkan sebuah instruksi, dibacanya di cache, tetapi ternyata instruksinya nggak ada, sehingga harus baca dari memori. Menurut saudara, yang perlu kita tingkatkan mana nih, cache hit atau cache miss? Yang kita perlu perbanyak. Ya, saya pikir semuanya tahu lah ya, harusnya apa. Nah, kemudian di sini beberapa detail mengenai simulatornya. Kemudian ada tiga macam simulasi yang bisa saudara lakukan. Kalau mau mengerti step by step, lihat secara detail, simulasinya bisa dilakukan secara step by step, atau bisa dengan breakpoint atau dengan complete execution. Oke, saudara-saudara, sampai di sana ada yang mau ditanyakan? Oke, maaf saya makan waktu agak lama ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, selamat berpraktikum. Sebelum bertanya, mungkin kalau di grup nanti ada pertanyaan yang dari yang
yang praktikan sebelumnya ada di apa juga di grup juga. Kalau berbeda pertanyaannya itu bisa langsung tanyakan di grup. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya tutup ya.